Iya, Safira, kalau Mhm. kita lihat perdagangan di hari ini dibuka hingga sesi satu penutupan ini juga tampaknya tidak ada asa. Tapi kemudian jelang penutupan perdagangan hari ini tampaknya sudah mulai ada asa, mulai tampak ada sinyal-sinyal pembalikan arah begitu ya. Iya. Artinya di sepanjang pekan ini meskipun memang kita diselimuti berbagai sentimen negatif khususnya dari global gitu ya yang ramai-ramai kembali menaikkan suku bunga acuan secara agresif, tapi di awal pekan dan juga menutup pekan ini Mhm. IHSG ada apresiasi begitu sehingga dalam sepekan terakhir IHSG mampu mencetak apresiasi 1,45%, padahal di pekan sebelumnya IHSG sudah tersungkur di zona merah selama 9 hari beruntun. Sebetulnya apa saja sih sentimen-sentimen yang mewarnai perdagangan saham pada hari ini, Sal? Iya, kalau misalnya kita lihat IHSG pada perdagangan hari ini juga cukup menjadi surprise begitu Hmm. ya. Artinya IHSG ditutup happy weekend gitu. Mhm. Ada perbalikan arah dari yang memang tadi dibuka di zona merah terlalu dibuka lesu begitu. Ya. Tapi memang di sesi kedua IHSG berbalik arah menguat di hampir 1% ke level 6.800-an. Dan kalau kita lihat sebenarnya memang IHSG juga masih dirundung atau masih dihujani sentimen negatif Ya. yaitu terkait memang data penjualan retail Amerika Serikat yang Mhm. menurun kembali dan kalau kita lihat data pengangguran Amerika Serikat yang kembali membaik. Tapi kalau kita lihat selain dari dua isu tadi, ada sikap 4 bank sentral yang masih juga hawkish juga membuat pasar sebenarnya ini takut. Di Mhm. antaranya kalau kita lihat begitu ya, ada The Fed, ada Europe Central Bank dan Bank of England, lalu ada Swiss National Bank. Ini seluruhnya secara kompak ini menaikkan kembali suku bunga acuannya sebesar 50 basis point kemarin. Dan kalau kita lihat ini juga karena inflasi negara tersebut juga masih cukup tinggi sehingga memang sikap keempatnya juga masih cenderung hawkish dan ini membawa suku bunga The Fed menjadi kisaran 4,25% hingga 4,5%, lalu ada ECB yang naik menjadi 2%, ada BOE menjadi 3,5% dan S&P ini menjadi 1%. Bahkan kalau kita ketahui Sasa, The Fed pun memproyeksikan ini Federal Fund Rates akan mencapai puncaknya pada 5,1% tahun depan. Ini lebih tinggi dari perkiraan pasar. Ya, bahkan kemungkinan The Fed ini masih akan melanjutkan Mhm. kebijakan moneternya atau higher for longer hingga tahun 2024. Apalagi meskipun bank sentral ini ramai-ramai menaikkan suku bunga acuan, tapi nyatanya inflasi ini masih dalam rentang yang tinggi. Apalagi tadi data penjualan retail di Amerika Serikat ini juga ternyata Ya. mengecewakan. Artinya inflasi ini sudah betul-betul berdampak ke tingkat konsumen. Lalu bagaimana dari dalam negeri, Sam? Apakah ini akan atau justru sudah ada good news yang ternyata ini mampu menjadi katalis positif dengan ditutupnya IHSG menguat pada hari ini? Ya tadi kalau Sasa bilang begitu sempat mention surplus 31 bulan. Kalau dalam negeri memang kemarin Biro Pusat Statistik sudah melaporkan neraca perdagangan kembali mencatatkan surplus begitu ya sebesar 5,2 miliar dolar pada November. Artinya memang neraca perdagangan Indonesia kini sudah surplus dalam 31 bulan beruntun Mhm. begitu. Kalau kita lihat ekspor Indonesia sebenarnya mengalami kenaikan secara tahunan 5,6% menjadi 24,1 miliar dolar. Sementara kalau impor Indonesia mencapai hampir 19% begitu, 19 miliar maksud saya miliar dolar atau turun 1,89 secara year on year. Namun kalau misalnya kita lihat data tersebut sebenarnya belum mampu gitu ya mendongkrak kinerja rupiah walaupun tadi sempat berbalik arah begitu ya, Mhm. rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kalau impor secara bulanan pertumbuhan dari ekspor impor juga pada November sebenarnya melambat lebih dari perkiraan seiring dengan mulai munculnya tanda-tanda perlambatan ekonomi global. Dan kalau kita lihat pertumbuhan ekspor di bulan November kan menjadi hanya 5,6% Mhm. saja Ya. year on year, ini dibandingkan perkiraan 9,1%. Sementara impor turun 1,9% year on year dibandingkan perkiraan konsensus ini naik 7% year on year. Ini merupakan penurunan pertama dalam 21 bulan terakhir. Ya, artinya penurunan ekspor ini Mhm. perlu diwaspadai meskipun neraca perdagangan ini berhasil surplus ya lebih dari Ya. 30 bulan begitu. Artinya memang perlambatan ekonomi dari negara-negara tujuan ekspor Indonesia ini sudah betul-betul mulai terasa gitu. Jadi dikhawatirkan juga ini akan berlanjut ke bulan-bulan depan, apalagi di tahun depan akan ada ancaman perlambatan ekonomi global lebih lanjut sehingga ini tentunya dikhawatirkan akan makin memukul kinerja ekspor kita begitu. Dan kalau kita lihat juga tadi ternyata neraca perdagangan surplus ini belum serta-merta untuk menjadi Mhm. obat kuat bagi penguatan rupiah karena balik lagi memang tampaknya cadangan devisa Indonesia ini tidak naik signifikan ya meskipun neraca perdagangan kita bisa surplus begitu selama 30 bulan beruntun. Lalu untuk neraca kinerja perdagangan yang positif ini tampaknya Mhm. Safira. Ya. Kalau kita lihat ini seperti apa dampaknya bagi dalam negeri begitu karena kita mengingat ini kan terkait dengan kenaikan suku bunga acuan juga bagaimana sebetulnya ini bisa
terrefleksi dengan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Iya, kalau misalkan kita melihat begitu ya untuk kinerja neraca dagang yang positif, yang masih solid begitu ya, ini nampaknya juga tidak serta-merta menjadi alasan Bank Indonesia agak lebih dovish untuk menaikkan suku bunga acuan di masa depan. Melihat memang proyeksi ekonomi FOMC Rabu kemarin, ini juga menaikkan perkiraan terminal rate 2023 menjadi 5,175%. Ini melebihi ekspektasi pasar 4,875%. Dan bahkan diprediksi Bank Indonesia juga akan kembali menaikkan suku bunga di atas 6% begitu ya di kuartal 1 2023, sebab jika BI memutuskan untuk mengambil sikap yang lebih dovish ini dengan tidak mengikuti proyeksi kenaikan suku bunga The Fed, maka rupiah dipastikan juga akan terus tertekan bahkan melebihi hampir 17.000, 16.000. Iya, sebetulnya kalau kita agak tarik begitu ya pergerakan rupiah dan raca perdagangan ini sebenarnya yang surplus ini kan berkat ekspor kita ke negara-negara dengan komoditas andalan seperti batu bara. Tapi kalau kita lihat Safira, meskipun harga batu bara diproyeksikan ini akan semakin meningkat apalagi jelang akhir tahun begitu ya, musim dingin ini diproyeksi akan semakin lebih dingin, tapi nyatanya kok belakangan ini harga batu bara justru melandai, Saf. Ya, melandai meskipun secara tahunan masih naik signifikan begitu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat, memang harga batu bara melandai tipis setelah China ini mengumumkan rekor kenaikan produksi. Dan kalau kita lihat produsen batu bara seperti Kolombia dan Australia juga tengah mengejar mengirim begitu ya, sehingga pasokan global memang memadai. Dan kalau kita lihat sementara itu juga produksi batu bara harian di China menyentuh rekor tertingginya pada bulan November 2022 untuk persiapan China menghadapi meningkatnya permintaan selama musim dingin terutama di bagian utara Tiongkok. Dan kalau kita lihat begitu ya, emiten batu bara dalam negeri juga kalau kita lihat sebagian besar nampaknya nggak terpengaruh dengan sentimen ini meskipun emiten harus tetap berhati-hati dengan kondisi ini. Dan kita lihat ada Antam, ada Ro dan juga Bumi. Kita lihat Bumi tadi berbalik arah, tadi kita lihat Bumi sempat terkoreksi dan kalau kita lihat Bukit Asam juga terkoreksi 0,8%, Adaro terkoreksi 2% dan Bukit Asam menguat 0,8%. Ya, meskipun kalau kita lihat secara tahunan begitu ya, harga batu bara ini masih memberikan cuan yang berlimpah hingga lebih dari 100%. Tapi nyatanya memang kalau kita refleksikan dari pergerakan saham-saham di sektor batu bara ini tampaknya valuasi ini sudah cukup tinggi begitu ya, mengingat harga batu bara juga sudah cukup naik signifikan di tahun ini bahkan menyentuh highest levelnya. Kalau selain batu bara, Safira, sebetulnya emiten-emiten perbankan ini juga tampaknya menjadi highlights pada hari ini. Iya, kalau misalnya kita lihat bank-bank perbankan begitu ya, emiten perbankan seluruhnya memang berada di teritori positif, jelas terlihat malah Sasa ini kenaikan suku bunga acuan bank-bank sentral menjadi katalis positif sektor perbankan. Kita lihat ada BBCA, BBRI, BMRI yang seluruhnya menguat lebih dari 1%, bahkan Bank Mandiri lebih dari 2%. Terapresiasi begitu, Sa. Iya, tampaknya memang ini menjadi katalis positif juga ya dengan adanya kenaikan suku bunga acuan. Diperkirakan juga ini akan diikuti oleh Bank Indonesia di pekan depan begitu ya, karena memang kebijakan moneter Bank Indonesia ini mengedepankan head the curve dan juga hawkish begitu ya. Dan kalau kita lihat secara sektoral memang tampaknya sektor keuangan ini mulai bergerak naik perlahan karena meskipun begitu, kalau kita lihat secara year to date, sebetulnya sektor keuangan ini masih terkoreksi sekitar 4,6%. Tapi menjelang akhir tahun, apakah ini artinya saham-saham perbankan sudah mulai dilirik nih karena menjelang window dressing? Karena beberapa analis memperkirakan memang tampaknya window dressing di tahun ini akan sedikit delay begitu ya. Jadi mungkin sudah mulai perlahan dicicil di pekan ketiga ini atau mulai pekan kedua begitu yang akan berlanjut di awal tahun depan. Kalau misalkan kita lihat memang tampaknya sektor-sektor perbankan ini yang pastinya menjadi sektor yang cukup memberikan kontribusi besar juga ya bagi pembuatan IHSG begitu. Dan itulah tadi Market Focus pada hari ini. Terima kasih Safira atas review perdagangan hari ini.